Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang gangguan kecemasan, depresi, dan stres. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Qurrata Ayunin dan beserta dua teman saya, rekan saya Agung Muhammad Agung dan juga Nur Halisa. Oke, yang pertama kita masuk pada materi. Yang pertama tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah suatu keadaan atau perasaan khawatir dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Selain itu, kecemasan merupakan percampuran berbagai emosi yang akan terjadi saat seseorang sedang berada dalam sebuah tekanan perasaan dan pertentangan dalam batin. Kecemasan bisa menjadi abnormal apabila tingkatnya tidak sesuai proporsi ancaman atau seperti datang tanpa suatu penyebab. Dalam kata lain, kecemasan ada suatu percampuran emosi yang dialami individu yang disebabkan oleh ancaman, tekanan, kekhawatiran yang mempengaruhi fisik dan psikis. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam kecemasan. Macam-macam kecemasan itu ada 3 menurut Suyartini. Yang pertama, kecemasan yang diakibatkan oleh rasa bersalah. Kecemasan ini hadir ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Seperti contohnya orang yang pelajar yang nyontek, tiba-tiba ada pengawas yang lewat di depannya, maka akan timbul keringat dingin dan rasa kekhawatiran akan diketahui. Yang kedua, kecemasan yang diakibatkan karena melihat atau mengetahui yang berbahaya yang mengancam dirinya. Dia mengancam dirinya seperti ketika seseorang mengendarai motor, tiba-tiba remnya blong, maka akan tumbuh rasa cemas, takutnya nabrak atau gimana. Kemudian yang ketiga ada kecemasan dalam bentuk yang kurang jelas. Kecemasan ini biasanya disebabkan oleh rasa takut, tiba-tiba merasa takut, tiba-tiba ini. Dan contohnya adalah fobia. Fobia kadang sesuatu yang tidak tajam pun takut karena fobia. Oke, selanjutnya faktor-faktor kecemasan. Yang pertama, faktor disposisi. Sebagai yang kita tahu, kecemasan pasti ada sebabnya ya. Yang pertama, faktor disposisi. Beberapa orang yang terserang kecemasan mungkin mengeluhkan rasa panas pada wajahnya, berkeringat, tegak bulu romannya atau bulu merinding atau gemetaran. Selain itu mungkin terasa sakit atau rasa mual di perut selama mengalami kecemasan tersebut. Kita mungkin tidak dapat berpikir atau bertindak wajar dan karena itu merasa seolah-olah pikiran kita kusut atau bingung. Nah, dalam faktor disposisi ini berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan asal ansietas ini. Ada teori psikoanalisis, ada teori interpersonal, juga ada teori perilaku. Selanjutnya ada faktor presipitasi. Faktor presipitasi ada ancaman terhadap integrasi fisik meliputi disabilitas fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya ada faktor psikososial.
seperti harga diri rendah, berkurangnya toleransi terhadap stres, dan kecenderungan karena lokus eksternal dari keyakinan kontrol. Menurut Brunner dan Solar menyatakan bahwa strategi coping dapat memanfaatkan meliputi imajinasi, distraksi, dan pikiran optimis. Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan yang dijelaskan barusan, bahwasanya beberapa orang yang terserang kecemasan mungkin mengeluhkan rasa panik dan gemetaran serta jantung berdebar. Dari sini dapat kita ketahui bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Salah satunya faktor predisposisi yang di dalamnya juga membahas mengenai teori-teori terkait kecemasan, baik teori psikoanalisis, teori interpersonal, dan juga teori perilaku. Juga ada faktor prediposisi yang di dalamnya membahas ancaman-ancaman yang dipikirkan oleh orang yang mengalami gangguan. Selanjutnya ada faktor psikososial. Yang di dalamnya bahwa orang yang mengalami gangguan kecemasan bisa timbul akibat lemahnya psikis dan sosialnya. Kemudian ada gejala kecemasan. Ada dua gejala kecemasan. Yang pertama gejala fisiologis, yang kedua gejala psikologis. Apa itu gejala fisiologis? Gejala fisiologis yaitu reaksi yang tumbuh terutama organ-organ yang diasuh, yaitu reaksi tubuh organ-organ yang diasuh oleh saraf otonom simpatik seperti jantung, pendarahan darah, kelenjar, pupil, mata, sistem sekresi, dan lainnya. Depresi merupakan gangguan emosional yang biasanya ditandai dengan kesedihan yang amat sangat, perasaan tidak berarti dan bersalah. Menurut Rice PL, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang berwarnai keseluruhan proses mental atau berpikir, berperasaan, dan berperilaku pada seseorang. Pada umumnya, mood yang secara dominan muncul ketika perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan. Macam-macam depresi. Yang pertama, Major Depressive Disorder atau MDD, ditandai dengan kondisi emosi sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasa dilakukan. Ini terdapat 4 gejala, yaitu tidur terlalu banyak, 10 jam atau lebih, atau tidur terlalu sedikit. Yang kedua, kelakuan motorik. Yang ketiga, kehilangan nafsu makan dan berat badan menurun secara drastis, atau sebaliknya, makan berlebihan sehingga berat badan meningkat secara drastis. Yang keempat, kehilangan energi, lemas, tidak bersemangat, tidak tertarik melakukan apapun. Yang kelima, merasa tidak berharga. Yang keenam, kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, dan membuat keputusan. Yang ketujuh, muncul pikiran tentang kematian berulang kali atau bunuh diri. Gejala-gejala ini muncul hampir sepanjang hari. Kedua yaitu dysthymic disorder atau gangguan distimik, merupakan gangguan depresi yang kronis. Individu yang didiagnosis mengalami distimik mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu dari minimal 2 tahun. Jadi dalam waktu 2 tahun, separuh dari waktu tersebut individu ini mengalami kondisi depresif. Gejalanya yaitu kehilangan nafsu makan atau sebaliknya, tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit, merasa diri tidak berharga, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, merasa kehilangan harapan. Faktor-faktor depresi. Yang pertama, faktor biologi. Beberapa peneliti menemukan bahwa gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita, perubahan hormon dihubungkan dengan kelahiran anak dan menopause juga dapat meningkatkan risiko terjadinya depresi. Penyakit fisik yang berkepanjangan sehingga menyebabkan stres dan juga dapat menyebabkan depresi. Yang kedua, faktor psikologis atau kepribadian.
Individu yang dependen memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial meliputi 1. Kejadian tragis seperti kehilangan seseorang atau kehilangan dan kegagalan pekerjaan. Yang kedua, pasca bencana. Yang ketiga, melahirkan. Yang keempat, masalah keuangan. Kelima, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol. Yang keenam, trauma masa kecil. Yang ketujuh, terisolasi secara sosial. Yang kedelapan, faktor usia dan gender. Kesembilan, tuntutan dan peran sosial, misalnya untuk tampil baik, menjadi juara di sekolah ataupun tempat kerja. 10. Maupun dampak situasi dalam kehidupan sehari-hari. Gejala-gejala depresi. Yang pertama, gejala fisik. Ini meliputi gangguan pola tidur atau sulit tidur, insomnia, atau tidur berlebihan, hypersomnia. Yang kedua, menurunnya tingkat aktivitas, misalnya kehilangan minat, kesenangan atas hobi atau aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang ketiga, sulit makan atau makan berlebihan. Yang keempat, gejala penyakit fisik yang tidak hilang seperti sakit kepala, masalah pencernaan, sakit lambung, dan nyeri kronis. Yang kelima, terkadang merasa berat di tangan dan kaki. Yang keenam, energi lemah, kelelahan, menjadi lamban. Yang ketujuh, sulit berkonsentrasi, mengingat, memutuskan. Dua, gejala psikis, yaitu meliputi rasa sedih, cemas, atau hampa yang terus-menerus, rasa putus asa dan pesimis, rasa bersalah, tidak berharga, rasa terbebani dan tidak berdaya atau tidak berguna, tidak tenang dan gampang tersinggung, berpikir ingin mati atau bunuh diri, sensitif, dan kehilangan rasa percaya diri. Yang terakhir, gejala sosial. Yang pertama, menurunnya aktivitas dan minat sehari-hari, sering menyendiri dan malas. Yang kedua, tidak ada motivasi untuk melakukan apapun. Yang ketiga, hilangnya hasrat untuk hidup dan keinginan untuk bunuh diri. Pengertian stres. Stres adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tujuan kehidupan. Menurut Vincent Company dalam Genita DT Donsu 2017, menurut Carles D. Speyberger menyebutkan stres adalah tuntunan eksternal yang mengenai proses-proses, misalnya objek dalam lingkungan atau sesuatu stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, gangguan yang tidak menyenangkan dan berasal dari luar diri seseorang. Menurut Cover and Affley menyatakan bahwa stres adalah kondisi organik seseorang pada saat ini menyadari bahwa keberadaan atau guys, ada jenis-jenis stres ya guys. Menurut Genita DT Onsu 2017, secara umum stres dibagi menjadi dua, yaitu stres akut, ada stres kronis, ada stres ringan, ada stres sedang. Stres berat ada. Yang ketiga, dampak stres. Stres pada dosis yang kecil dapat berdampak positif bagi individual. Hal ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk menghadapi tantangan. Ini ada faktor-faktor yang menyebabkan stres ya. Yang satu faktor lingkungan. Yang kedua ada faktor organisasi. Yang ketiga ada tuntunan antar pribadi. Yang keempat struktural organisasi yang menentukan tingkat diferensi dalam organisasi. Yang kelima kepemimpinan organisasi yang terkait dengan gaya kepemimpinan atau manajemen dan eksklusif senior organisasi. Terus ada faktor individu. Faktor individu menyangkut dengan faktor-faktor kehidupan pribadi individu. Terus ada pendekatan individu, pendekatan organisasi. Yang B ada beban kerja. Beban kerja merupakan tugas atau tuntunan yang diberikan kepada seseorang untuk mencapai target atau tujuan yang ditentukan. Ya, segitu saja. Terima kasih.